Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Wahidi, sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian, Bapak dan kita semua tetap semangat, sehat walafiat, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya di masa pandemi Covid-19 ini kita semua tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap beribadah, belajar, semangat dan semangat. Anak sekalian, pada kesempatan yang mulia ini Bapak mengingatkan tetap kita menjaga protokol kesehatan di mana dalam keseharian kita agar terjaga dari wabah pandemi Covid-19. Tentunya protokol kesehatan yang 5 mari kita jaga. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga dengan menjaga prokes kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita persiapkan pembelajaran hari ini. Ilmu pengetahuan sosial, tentunya kita akan belajar bersama-sama bahwa tujuan pembelajaran kali ini agar kalian sebagai siswa dapat mendeskripsikan tentang perubahan ruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tentunya submateri pokok ini yaitu tentang tata air dan tanah negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, siapkan catatan kalian agar kalian belajar lebih maksimal, dipahami, dan apabila kurang memahaminya dapat kalian baca atau membuka link YouTube lain atau channel-channel lain yang mengandung materi tentang tata air dan tanah negara-negara ASEAN. Ya, anak sekalian yang Bapak banggakan bahwa tata air daerah aliran sungai yang terdapat di dataran Asia Tenggara yaitu meliputi Sungai Mekong, yaitu sungai terpanjang kelima di Asia. Sungai Irrawaddy, Sungai Chao Phraya, dan Sungai Salween. Selain itu, kawasan yang terbentuk kepulauan terdapat dataran rendah yang dialiri oleh sungai, kecuali negara Laos. Semua negara di kawasan Asia Tenggara
memiliki wilayah laut, dan tentunya laut merupakan sumber daya alam yang penting. Nah, keadaan tanah, sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya sesuai proses pembentukannya. Di antaranya ada tanah vulkanik dan tanah aluvial atau endapan. Ini jenis tanah yang mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Dan keadaan flora dan fauna di kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan bahan bangunan. Anak sekalian yang Bapak banggakan, kita melihat bagaimana kondisi tata air dan tanah di wilayah negara Indonesia. Bahwa di Indonesia beriklim tropis, yaitu bentang alam pegunungannya memiliki pegunungan yang besar, yaitu Sirkum Pasifik, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sedangkan Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur besar, yaitu dataran tinggi yang terkenal dengan Dieng, Magelang, Malang, dan Bandung. Sedangkan dataran rendah banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Kemudian peneplain adalah daerah yang berelief kasar. Dan keadaan perairan di Indonesia, tentunya perairan di Indonesia bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Adapun sumber daya alam di Indonesia yaitu berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Nah, kalian sudah paham atau sudah mengetahui ciptaan Allah yang ada di Indonesia khususnya sangat kita nikmati hari ini, dan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari berupa pohon, kayu, digunakan untuk membuat sesuatu yang unik, membuat kerajinan yang luar biasa, dan rotannya pun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu kita gunakan dan pahami bagaimana ciptaan Allah yang benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya sebagai umat yang taat beribadah, kita ambil kesempatan dan jangan menyanyiakan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Tentunya kalian bisa keliling dunia, khususnya negara ASEAN, yang sudah kalian ketahui bersama. Baru sudah tahu sekarang Indonesia bagaimana sumber daya alam yang bisa dilakukan oleh
masyarakat Indonesia khususnya, yang sangat membantu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Berikutnya kita mengetahui tentang negara Brunei Darussalam. Bagaimana kira-kira di sana di Brunei Darussalam? Bahwa kondisi iklim di sana tropis. Dan tentang alam, Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas. Bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit. Wow, kalian sering pergi ke bukit ya? Ketika kita berada di bukit, kita bisa melihat sesuatu yang di bawah yang indah dipandang. Dan sumber daya alam di negara Brunei Darussalam itu ada minyak dan gas, sumber daya alam andalan terbesar di wilayah Brunei Darussalam. Kemudian perikanan merupakan sumber daya alam kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Lalu sekalian, lanjut pada negara Filipina. Negara Filipina beriklim tropis basah dan bentang alam. Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Serta bentang alam yang menonjol berupa gunung Opo, titik tertinggi dan titik terendah paras laut dan palung Mindanao. Nah, ini negara Filipina. Bahwa sumber daya alam di negara Filipina yaitu kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, emas dan perunggu. Dan hasil pertanian jagung, kelapa, tebu, pisang, apalagi tembakau, abaca atau sersak, nanas dan ikan. Ini sangat luar biasa di negara Filipina. Kamboja, iklim di sana beriklim tropis muson. Karena negara Kamboja memiliki sumber daya alam. Tentunya mayoritas di sana itu dominan pertanian. Laos, bahwa di sana memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, kemudian musim kemarau, kemudian musim pancaroba. Nah, untuk bentang alam di Laos itu termasuk negara pegunungan. Sumber daya alamnya ada pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Lanjut untuk negara tetangga kita, di Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tertinggi, dan sumber daya alamnya untuk Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Adapun untuk negara Myanmar, yaitu beriklim terbagi 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Bentang alam untuk Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan, tentu dari sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Untuk sumber daya alamnya di negara Myanmar utamanya berasal dari pertanian. Ya, anak sekalian, bahwa kembali pada negara Singapura, bahwa untuk negara Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Bentang alamnya relatif datar dan dijumpai perbukitan. Jadi tertinggi Gunung Timah, titik terendah paras laut dan sungai utama Ulu Pandan. Sumber daya alamnya
pariwisata, dan perdagangan. Ini biasanya dalam pariwisata sangat membantu dan sangat banyak yang dikunjungi di negara Singapura. Lanjut untuk sekalian, pada negara Thailand. Negara Thailand beriklim tropis dan sumber daya alam penghasil timah keempat di dunia, yang luar biasa. Keempat di dunia penghasil timah di Thailand. Lanjut pada negara Vietnam. Negara Vietnam mempunyai dua daerah iklim yang berbeda. Utara beriklim sedang dan selatan beriklim tropis. Nah, untuk sumber daya alamnya yang terkenal dengan irigasi yang baik, artinya saluran air yang luar biasa yang di Vietnam. Ya, yang terakhir, nah, Timur Leste. Negara ini bagian dari satu kesatuan Asia Tenggara disebut ASEAN. Kita ketahui bersama bahwa iklim di Timur Leste, yaitu sebelah selatan, memiliki curah hujan yang lebih tinggi daripada di daerah lain. Daerah selatan memiliki musim kemarau yang lebih panjang daripada daerah lain, dan sumber daya alamnya mempunyai garis pantai yang cukup panjang dan wilayah perairan atau laut yang cukup. Wilayah daratannya bervariasi dari dataran pantai hingga pegunungan, namun mayoritas ketampakan alam berupa pegunungan. Juga mempunyai banyak aliran sungai serta mempunyai wilayah hutan yang cukup, terutama di kawasan pegunungan, memiliki kekayaan barang mineral baik di dataran maupun di lautan. Ya, harus sekalian, dari berbagai negara yang kita sebutkan tadi, bahwa negara khususnya yang tergabung dalam ASEAN sangat unik, sangat luar biasa, bahwa tata air dan tanah di daerah negara ASEAN itu sangat unik, tentunya mayoritas pegunungan dan dataran rendah. Harus sekalian, berbagai negara yang luar biasa uniknya, maka kita kembali untuk menyimpulkan. Pertama, negara Indonesia, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, kemudian apa lagi? Filipina, Malaysia, Timur Leste, itu semua memiliki kekayaan alam yang harus kita jaga. Tentunya kalau kalian menjadi seorang yang bermanfaat ataupun menjadi orang yang memahami, yang suka jalan-jalan di wilayah Asia Tenggara, ambil kesempatan itu. Minimal kalian mampu menjaga, merawatnya dengan baik, dengan cara apa? Melestarikan pariwisatanya, melestarikan kebudayaannya, melestarikan hasil pertambangan, pertaniannya. Ini ambil kesempatan. Artinya ada koordinasi dan komunikasi. Perekonomian maju di ASEAN, kemajuan pendidikan, kemajuan dalam mewujudkan budaya negaranya, khususnya ASEAN ini yang meneruskan adalah kalian sebagai pelajar. Belum tentu kalian hari ini, besok kalian masih banyak, bisa jadi kalian jadi konglomerat, presiden, ataupun dari aparatur pemerintahan. Kalian bisa mampu memanfaatkan itu semua, khususnya negara ASEAN, karena ASEAN sudah menjaga solid sekali untuk membangun Asia Tenggara dengan komit menjaga, melestarikan kebudayaan
khususnya di Asia. Ya, oke? Nah, itulah kesempatan yang kita ambil hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak video ini berulang-ulang sehingga kalian benar-benar memahami bagaimana tata air dan tanah negara-negara ASEAN. Ya, oleh karena itu Bapak menyampaikan tentang evaluasi. Kalian bisa melaksanakan atau mengikuti atau mengisi soal latihan pada learning. Tentunya dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan penuh hikmah sehingga benar-benar mengisi soal latihan diharapkan menjawabnya dengan baik dan benar. Ya, insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan di minggu depan tentang flora dan fauna di negara-negara ASEAN. Bagaimana? Sudah cukup atau penasaran? Ya, insya Allah semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, dan bisa berjumpa, bisa belajar di program berikutnya. Yuk kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak sekalian, demikian pembelajaran kali ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan di program pembelajaran jarak jauh SMP Wahidi, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Wallahu